Zulkarnain ini, dia orang yang pintar cerdas, dialah arsitek Mesir. Dialah yang membangun peradaban Mesir, arsitektur kotanya. Dia pakar ilmu kimia, fisika, dan matematika. Dialah yang membangun arsitektur di balik pembangunan piramida. Nah, konstruksi piramida sama dengan The Great Wall di Cina yang dibuat oleh Zulkarnain untuk mengepung, untuk membentengi Ya'juj Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Unsung? Terima kasih untuk masukan kritik saran yang masuk ke studio kita di Cerita Unsung. Dan ini kita akan kembali membahas sesuatu yang masih bersambung dan terus episode tambah seru bersama Ustaz Rahmat Baikuni. Kita akan membuka sesuatu yang cukup mind blowing. Seseorang sosok yang namanya Zulkarnain yang di Quran tidak dijelaskan sebenarnya siapa orang ini dan mungkin banyak yang menerka-nerka. Dan sekarang ini kita akan buka apakah ini sosok yang paling persis bahwa dia seorang Zulkarnain dan apakah dia seorang pembuat candi pada zaman Nabi. Langsung saja inilah dia Ustaz Rahmat Baikuni. Tafadhal Ustaz. Nabi Adam itu diturunkan fi makanin a'la fawqa. Maaf saya potong. Nabi Adam itu diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Nah, itu semua sepakat sampai hari ini kan Nepal itu Himalaya itu puncak tertinggi. Nah, dari Nepal inilah peradaban ini sampai. Maka tidak salah kalau di Indonesia ada 2 telapak kaki yang disebut dengan tapak tuan. Itu besar. Banyak yang masih nyelir itu telapak kaki Nabi Adam. Itu di Aceh. Menarik nih. Karena kan kalau nggak salah di Quran dibilang bahwa para pulau-pulau ini bergerak seperti awan. Kemudian di ilmu pengetahuan ada yang namanya Pangaea. Pangaea itu era-era Pangaea itu ketika kepulauan masih berbentuk berbeda. Kemudian menurut riset, kemudian dibikin speed start time lapse. Itu bergeraknya memang seperti awan, Tat. Betul. Nah, pecahan-pecahan dari pulau tersebut ternyata itu kalau disambung tuh nyetel kalau sekarang. Oh, benua ini ternyata kalau digabungin ini nyambung ya begitu. Wah, menarik juga nih gitu. Untuk ya belum tentu benar juga karena kita juga belum nggak hidup zaman itu, tapi kalau kita sambungkan berarti ada kemungkinan juga karena ternyata di daratan Turki tersebut tuh nggak jauh dari setelah kalau memang dulunya dia satu nih. Itu dulu sebenarnya itu daerah yang dekat gitu. Dan kalau disambungkan dengan peradaban sejarah, itu sejarah peradaban manusia, itu nyambung juga. Seperti jejak Islam di Indonesia, itu Nabi Adam tadi di tapak tuan itu. Yang kaki besar itu Nabi Adam. Kemudian zaman Nabi Ibrahim ada pakar sejarah yang mengirimkan mailing list kepada saya dan saya kaji bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu setelah menikah dengan Siti Sarah lalu menikah dengan Siti Hajar, menikah lagi dengan istri yang ketiga. Siapa istri yang ketiga? Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ya, nama aslinya. Nah, ada yang memberikan pembahasan sejarah. Saya yakin dia adalah pakar sejarah. Saya lupa lagi namanya. Bahwa ternyata nama asli dari Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah adalah Siti Kentura. Siti Kentura. Dan itu dari Jawa, misalnya Asia. Kemungkinan besar dari Indonesia. Jadi memang Nabi Ibrahim ini tahu tentang Indonesia, Nusantara. Ada nama Siti Kentura. Kemudian yang ketiga di zaman Nabi Musa alaihissalam, Firaun itu dia adalah Firaun Ramses maksudnya. Jadi zaman Nabi Musa dia adalah pakar kedokteran. Dia orang yang bisa melakukan bedah anatomi. Dia paham tentang anatomi manusia. Dialah yang memumikan jasad Firaun sebelum dia. Ya, untuk memumikannya itu dia membutuhkan bahan-bahan kimia yang sangat mahal dan itu bahan yang sangat jarang. Nah, salah satu yang terpenting adalah kapur barus. Kapur barus adalah unsur terpenting yang dia ambil untuk memumikan jasad Firaun sebelum dia. Nah, kapur barus ini dari mana? Dari Barus. Dari Barus. Barus itu Indonesia, Tapanuli. Artinya Indonesia sudah terkenal di zaman Ramses mengekspor kapur barus. Dan kapur barus memang cuma ada di Barus. Barus itu nama tempat di Tapanuli. Kalau Firaun juga pakai kapur barus, berarti jangan-jangan nggak terlalu jauh ya? Bisa aja saya salah ya, tapi teman-teman. Tapi ini banyak korelasinya. Ini menarik juga ya. Kemudian, jadi Barus itu saya maksudkan bahwa Indonesia ini sudah terkenal sejak zaman dulu.
Jadi jangan dihilangkan peradaban Indonesia. Dia nyambung dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Nah, kemudian setelah Firaun itu tenggelam, yang memimpin Mesir berikutnya adalah Imhotep atau Amnihotep. Ya, Amnihotep ini dia beriman pada Allah. Dia menerima dakwah Nabi Musa. Dia beriman pada Allah SWT dan menerima dakwah Nabi Musa AS. Dia berganti nama menjadi Akhenaton. Akhna artinya hamba, Abdun, Ton Allah. Jadi Akhenaton bahasa Mesir, bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Stylish raja-raja Mesir itu dia pelontos kepalanya, rambutnya dibotakin, tapi ada rambut yang dikepang panjang. Ada yang satu di kiri atau di kanan, tapi ada yang dua kanan kiri. Nah itu seperti tanduk. Tanduk bahasa Arabnya kornon. Nah, ya, Akhenaton itu dia dua kepangnya di kanan kiri dan selebihnya botak. Nah kanan kiri dia punya dua tanduk. Zulkarnain, dialah yang kemudian dikenal dengan Zulkarnain, yang punya dua tanduk. Zulkarnain. Nah dialah yang kemudian merubah Mesir yang tadinya paganis menjadi Mesir yang bertauhid. Itu ada surat Al-Kahfi itu ya? Surat Al-Kahfi. Nah, mulai terbuka nih, banyak yang kalau kita lihat ya bahwa belum nggak ada yang tahu Zulkarnain ini siapa sebenarnya dalam sejarah kan. Zulkarnain ini sosok siapa sih gitu? Sosok apa namanya? Siapa di mana gitu? Ada yang bilang Alexander The Great Makedonia. Makedonia kan? Bukan itu. Tapi beberapa hal yang lainnya nggak match gitu ya. Kemudian, tapi Al-Idrisi juga membahas di mapnya itu mengenai gate-nya Zulkarnain yang Ya'juj-Ma'juj, digambar juga. Beliau mungkin punya pandangan yang mirip juga nih. Iya. Tapi kita bahas di nyambung antara piramida Mesir dengan The Great Wall di Cina nyambung. Nanti kita bahas kalau betul, insya Allah. Nah, ini menariknya ya. Berarti kalau Amhotep yang di film Mumi kan beda tuh ya maksudnya. Tapi namanya sama-sama itu. Amnihotep. Maksudnya berarti memang diambil dari ini kan, dari sejarahnya itu kan. Coba lihat di Museum Firaun. Amnihotep atau Akhenaton itu disebutnya sebagai Firaun yang berdegong, yang nakal, yang dia menyimpang dari ajaran Firaun sebelumnya. Malah dibilang begitu karena dia merubah paganisme menjadi bertauhid. Jadi monoteis ya? Monoteis. Dia arahkan Mesir yang paganis ini menjadi hanya menyembah Allah, menyembah Tuhan yang disuruhkan oleh Nabi Musa AS, menyembah, dikembalikan pada Shiratal Mustaqim tadi Allah. Maka dirubahlah simbol-simbol pagan Mesir dengan simbol-simbol tauhid. Hal ini yang menimbulkan kemarahan dari penasehat-penasehat Fir'aun itu tadi, membentuk persekutuan Amun-Ra itu untuk kembali tetap menjadi. Nah, terjadilah perang di situ. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kekuasaan, pindah ke Amunaptra. Dia membuat kerajaan baru di mana harta-hartanya itu ada. Nah, menariknya adalah ini ada di dalam Al-Quran, surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ini maaf saya potong lagi ya supaya tadi tidak hilang. Biar gak lupa gitu ya. Bahwa ada di dalam Al-Quran dikatakan waqala rajul waqala rajul ladzi yaktumu imanahu min ali fir'aun, dan berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Firaun. Siapa dia? Itu dari Amnihotep, Akhenaton. Dia menyembunyikan imannya pada Nabi Musa, sebagaimana Siti Aisyah menyembunyikan imannya pada Allah dan Nabi Musa. Jadi mereka beriman di saat yang sama, Siti Aisyah dan Amnihotep ini, atau orang menyebutnya Imhotep, Hollywood menyebutnya Imhotep, dan pada dia sudah berganti nama Akhenaton. Nah, kenapa dia tidak dibunuh sementara Siti Aisyah dibunuh? Karena Fir'aun masih butuh, Ramses masih butuh dia. Karena Amnihotep atau Zulkarnain ini, dia orang yang pintar, cerdas, dialah arsitek Mesir. Dialah yang membangun peradaban Mesir, arsitektur kotanya. Dia pakar ilmu kimia, fisika, dan matematika. Dialah yang membangun arsitektur di balik pembangunan piramida. Nah, konstruksi piramida sama dengan The Great Wall di Cina yang dibuat oleh Zulkarnain untuk mengepung, untuk membentengi Ya'juj-Ma'juj. Dengan konstruksi yang sama, maka sampai sekarang bertahan. Wah, ini menarik guys. Ini satu episode lain nih kayaknya kita bahas mengenai Ya'juj-Ma'juj ini, bukan sama Zulkarnain. Tapi justru saya baru ada satu angle Zulkarnain dari sini baru sekarang. Memang maksudnya sebelumnya belum
jelas siapa Zulkarnain. Tapi pasti ini sosok yang penting karena Zulkarnain ini disebutin di Al-Quran. Kalau disebutin kan nggak mungkin Quran menyebut sesuatu itu kalau dia nggak penting. Banyak ahli tafsir mengatakan dia nabi dan rasul. Zulkarnain ini. Setelah Nabi Musa diangkat jadi nabi dan rasul. Makanya dia diberikan hak untuk menyiksa satu kaum dan menyelamatkan satu kaum. Dari surat Al-Kahfi itu. Ya, inna makannahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah menguatkan dia di muka bumi. Nah, kalimat itu oleh para ahli tafsir dikatakan ini merupakan alasan yang kuat bahwa Allah mengutusnya menjadi nabi dan rasul. Nah, dia tidak bisa mempertahankan kekuasaannya di Amunapra yang tempat dia bertahan. Dia bikin kerajaannya supaya bertahan. Itu orang yang masuk tidak bisa keluar lagi. Dan dia pancing dengan harta karun yang simpan di depan, di dalamnya. Dia tidak bisa bertahan lagi karena Amunra ini bersatu, Rahorakti maksudnya menyerang beliau. Maka beliau pergi meninggalkan Mesir, mengembara dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Nah, salah satu pakar yang menarik ini dari Arab Saudi, Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, belum melakukan penelitian tentang Yajuj Ma'juj, jejaknya di mana, dan Zulkarnain yang membandingnya. Nah, beliau bahas tentang Zulkarnain, bahwa negara matahari terbenam yang ada lumpur hitamnya diyakini sebagai tempat yang bernama Maldives, dan Maldives itu negara Islam juga. Dan makmur, jarang ada bencana di sana, makmur orang-orangnya dan Islam berkembang di sana. Dan ada negeri matahari terbit itu Kiribati, bukan Jepang sebetulnya, Kiribati di atas dekat ke New Zealand. Nah, kalau diambil garis lurus, jika itu adalah titik awal dan titik akhir penyebaran Islam dari barat ke timur oleh Zulkarnain menaklukkan peradaban dunia, itu akan, kalau garis lurusnya itu melalui Indonesia. Jadi jejak Islam di Indonesia itu ada juga Zulkarnain. Wah, ini makin ada penggambaran. Ini kan saya kayak Ali Idris ini. Jadi nyambung-nyambungin gitu semua. Betul. Jadi mereka saya pernah dengar sebuah pembahasan mengenai surat Al-Kahfi ini. Kan Al-Kahfi isinya mengenai anak muda, kemudian bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir mencari ilmu gitu ya. Kemudian kisah mengenai pemilik kebun gitu, dan juga Zulkarnain di apa namanya di surat Al-Kahfi ini. Ya, dan Yajuj Ma'juj. Saya pikir surat Al-Kahfi hanya tentang anak muda. Gua Al-Kahfi aja nggak tahu, bukan gitu kan? Ada 4 ini. Terus saya juga sempat berpikiran apa korelasinya 4 kisah ini dengan akhir zaman? Karena yang baca Al-Kahfi selamat di fitnah Dajjal. Betul. Gitu. Kemudian saya dapat makna dari kajian tersebut bahwa Al-Kahfi isinya mengenai pemuda, Nabi Musa itu mengenai ilmu, kemudian pemilik kebun itu sebagai kekayaan, Zulkarnain sebagai kekuasaan. Untuk yang bisa menguasai akhir zaman adalah para pemuda yang punya ilmu, punya kekuasaan, dan juga kekuasaan, asal lagi tadi harta. Jadi kalau memiliki pemimpinan, hartanya bagus, punya kekuasaan, berilmu, masih muda, ini bisa jadi penyanyi akhir zaman. Betul. Nah, tapi sekarang, kalau emang iya, tapi sosok Zulkarnain ini siapa? Kan sekarang siapa? Karena dia punya salah satu kunci di kekuasaannya untuk menahan di akhir zaman. Berarti apa? Karena dia punya kunci kekuasaannya untuk ngunci si Yajuj Ma'juj gitu. Iya. Nyambung. Betul. Dia orang pakar kimia dan dia orang yang mampu untuk diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat spot-spot atau titik-titik di muka bumi yang mengandung emas dan unsur tambang-tambang yang berharga. Nah, itu yang membuat Firaun Ramses jatuh cinta padanya dan dia tidak dibunuh betapapun dia beriman. Masih butuh pada dia. Dan dia menyembunyikan imannya. Karena dia dibimbing oleh Allah untuk melakukan apa yang harus dilakukan supaya imannya terjaga dan untuk memanfaatkan momentum yang akan Allah berikan padanya sehingga ada tiba saat di mana dia akan mendakwahkan Islam di Mesir. Masya Allah. Setelah Nabi Musa AS. Berarti ini hikmahnya teman-teman semua, sampai orang orang kafir pun gitu akan butuh sama orang yang pinter banget. Ya, sama orang yang ahli di bidangnya. Jadi guys, kalau misalnya mau menguasai dunia, jadi orang yang paling ahli di bidangnya dan orang banyak yang butuhin. Jadi mau nggak sependapat pun dia dibutuhin gitu ya Ustaz ya. Iya, ilmunya besar. Ilmunya besar. Dan kata Rasulullah ilmu
Man aroda dunia falih bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin punya kebahagiaan dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Nah itu dibuktikan oleh para nabi Rasul, termasuk Zulkarnain tadi. Nah ini sebetulnya menyambung tadi dalam surat Al-Kahfi. Dan kenapa semuanya dibahas dengan Al-Kahfi dan termasuk dengan fitnah Dajjal? Rasulullah SAW dikatakan begitu kan? Siapa yang membaca 10 ayat terakhir, man qara'a asra ayati min awali suratil kahfi usimani Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir pertama di surat Al-Kahfi dalam riwayat Abu Daud yang terakhir 10 ayat terakhir juga, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Kenapa? Saya coba mentafakuri bahwa 10 ayat pertama ini tentang pemuda yang menguasai tauhidnya. Nah, dan dia terbebas, Allah lindungi dia dari fitnah Dajjal. Itu berbicara tentang fitnah Dajjal di zaman dulu. Di zaman itu. Di zaman itu. Adapun 10 ayat terakhir itu berbicara tentang bagaimana Allah SWT akan menyelamatkan manusia ketika 10 ayat terakhir mereka pahami, maka mereka akan memahami fitnah Dajjal di zaman akhir ini. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Berarti di zaman Al-Kahfi itu kan setelah Nabi Isa ya? Ya. Dan mereka umat Nabi Isa. Mereka umat Nabi Isa. Jadi ibaratnya fitnah Dajjal itu bukan cuma sekarang dan akhir nanti. Dari zaman dulu udah ada fitnah Dajjal berarti. 100 tahun sebelum, bahkan Nabi Adam sendiri sudah memperingatkan kaumnya. Karena Rasul menyatakan demikian. Ya, innahu lam takun fitnatun azamu munzujarallahu zuriyata Adama ila qiyamis saah min fitnati Dajjal. Tidak ada fitnah yang sangat besar yang melebihi fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan melahirkan keturunannya sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadara qaumahu anhu. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi ini akan memperingatkan kaumnya tentang hati-hati dengan fitnah Dajjal. Nabi Adam sendiri mengingatkan kaumnya, keluarganya hati-hati terhadap fitnah Dajjal. Nabi Adam? Nabi Adam sendiri. Kan kalimatnya begitu. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadhara ummatahu anhu. Dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus melainkan akan mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Termasuk Nabi Adam. Jadi Dajjal ini memang sudah diperingatkan fitnahnya. Betapapun fakta penelitiannya bahwa dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Itu Samiri. Samiri. Saya tadi sempat kepikiran jangan-jangan Nabi Adam itu Azazil juga gitu, bukan ya? Nabi Adam. Nabi Adam. Dajjal itu jangan-jangan Samiri. Azazil juga bukan? Jadi begini, Azazil itu kan jin. Sehebat apapun dia dengan kemampuan yang Allah berikan, dengan kehebatan konspirasi yang dia buat Sabili Taugut itu yang menjadi tandingan di Siratal Mustaqim, dia ada dalam dimensi tidak kasat mata, dalam arti dimensi gaib. Artinya dia tidak bisa sempurna untuk menyesatkan manusia. Karena tidak berwujud kasat mata. Maka dia sangat membutuhkan adanya sosok yang kasat mata yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Allah uji dia, Allah beri istidroj, stimulus rangsangan lahirlah Samiri. Sama-sama lahir di tempat yang Allah azab dengan tangan malaikat Jibril. Azazil itu di kampung Al-Haris, diratakan, dia masih bayi, diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam malakut, hiduplah Azazil di alam malakut. Samiri lahir di Samirah, Palestina. Samirah sama-sama dihancurkan dan dia masih bayi, diselamatkan oleh malaikat Jibril, diletakkan di Pulau Sokotra menurut salah satu riwayat. Ya, di bumi. Sama-sama dibesarkan oleh malaikat Jibril. Ya, sama-sama diselamatkan dari negara yang dihancurkan, sama-sama berumur panjang, sama-sama diberikan kelebihan dan sama-sama mengaku Tuhan. Dan Allah pertemukan mereka di segitiga Bermuda. Di segitiga Bermuda. Nah, ketemunya di info ketemunya di situ dari mana? Ada beberapa buku yang bercerita tentang itu. Salah satunya ada buku yang pertama ada Muhammad Isa Daud tentang Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Kemudian juga tentang ada buku lupa lagi judulnya. Buku tentang Nibiru, planet Nibiru ya, saat itu siapa bukunya? Oh ya, Tafakur di Angkasa Luhur, Deddy Suwardi. Itu berbicara tentang segitiga Bermuda. Nah, bahwa di segitiga Bermuda itu berdiri singgasana Azazil yang terbuat dari cahaya, sehingga siapapun yang lewat situ akan tertutup dengan cahaya tadi, sehingga manusia bisa terhalang pemandangannya di sana, seolah-olah menghilang
Mau kapal laut, kapal selam, kapal terbang kalau lewat situ hilang. Sebetulnya tidak hilang. Mereka ada di sana, ditangkap dan masuk kepada dimensi Ajazil tadi, dimensi jin. Di sana ada singgasana Ajazil. Nah, di sanalah pertemuan iblis dan Dajjal, Samiri dengan Ajazil. Dan disitulah senangnya Ajazil. Dia mengatakan, inilah momen yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Samiri, Paman Sam. Lokasinya dekat lagi dari situ, dari Bermuda. Paman Itu Sam. yang dia bilang bertemunya saudara kembarku itu dari mana? Ya, itu dibahas juga dalam buku Zionisme, Gerakan untuk Menghancurkan Dunia, karya almarhum Z.A. Maulani. Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau. Beliau guru saya sempat berguru pada beliau. Beliau bahas tuh dalam bukunya Zionisme, Gerakan Menguasai Dunia. Bagus itu bukunya, membahas tentang sejarah zaman dulu sampai sekarang, tentang Zionisme itu dan Yahudinya. Berarti konsep dari sosok yang akan menjadi pembuat lalai terhadap jalan yang lurus ini menemukan tubuhnya, sosok yang sosok nyata, tubuh yang nyata untuk menjadi secara fisik melalaikan manusia yang bersentuhan. Yang kemudian konsep ini pun dipakai oleh Namrud. Betul. Bahwa konsep Tuhan matahari ini yang menjadi bentuk orangnya adalah dia. Kemudian kemudian ada konsep sosok sesembahan bahwa Tuhan itu turun sebagai manusia, begitu. Menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar, Tuhan yang menjelma. Di zaman Ashabul Kahfi itu Ilahul Mubasyar. Adrianus adalah Kaisar Romawi yang menguasai wilayah Palestina, Suriah, Jordan, Bumi Syam. Damaskus itu dikuasai oleh Romawi yang bernama Adrianus Kaisarnya. Nah, dia disembah sebagai Tuhan, Ilahul Mubasyar. Dan itu yang ditolak sama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, ketika Adrianus datang ke Philadelphia, Philadelphia itu nama di mana Ashabul Kahfi tinggal, kota. Nah, yang berkuasa di Philadelphia adalah temannya si Adrianus. Siapa? Diocletianus. Diocletianus ini mertuanya Maximilianus. Maximilianus pemimpin Ashabul Kahfi. Jadi Maximilianus ini karena dia cerdas, dia anak senator Roma. Dinikahkan pada putrinya Diocletianus yang bernama Helen. Nah, Maximilianus inilah yang berhati bersih dan dia yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Isa. Lewat seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang dicambuk karena tidak mau bayar pajak. Dia selamatkan, dan dalam upaya penyelamatan itu Maximilianus terluka. Lalu si tentara rezim yang mencambuk tadi pergi. Si kakek ini selamat atas perjuangan dari Maximilianus. Dibawa dia berobat ke rumahnya si kakek tadi. Dalam perobatan, selama dia berobat dan mengalami masa penyembuhan, dengan kakek inilah banyak interaksi. Ternyata kakek inilah mengajarkan tentang Injil kepada Maximilianus. Bahkan Injil yang asli ya? Injil yang asli, yaitu Injil Barnabas. Barnabas nama pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian dipelajari, disitulah dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan diri dia menyembah, di seorang Muslim menyembah Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, Islam. Nah, Injil Barnabas itu dia tulis kembali. Jadi Maximilianus inilah orang yang menuliskan kembali Injil Barnabas yang sekarang ada di Turki. Kemungkinan besar itu. Ini menariknya bahwa legenda Al-Kahfi ini dipahami juga untuk teman-teman yang menganut Nasrani begitu ya, bahwa mereka adalah murid dari, bagi mereka murid Yesus ya, bagi kita adalah memang murid setia dari Nabi Isa yang kemudian mereka memilih untuk pergi dari negaranya karena nggak mau mengakui Adrianus sebagai Tuhan. Benar, kesyirikan itu. Betul. Nah, sebagai fakta bahwa Islam adalah ajaran jalan yang lurus. Pemuda Ashabul Kahfi ini di dalam kitab hanya di Quran. Bahkan nggak ada di Bible. Nggak ada di Bible karena kan kejadiannya berapa ratus tahun setelah
Nabi Isa meninggal. Iya, 125 tahun 125 tahun. Perkiraan. Dan mereka meyakini ada orang-orang suci, orang-orang baik yang tetap pada jalan yang lurus menurut Nabi Isa gitu ya. Tapi tidak ada di kitab mereka. Revelation berikutnya hanya di Quran dan disebutkan itu. Apalagi kalau bukan kode bahwa ini sebuah kebenaran gitu maksudnya kita begitu maksudnya kan. Betul. Ini ibaratnya kalau misalnya ada yang benar-benar mempelajari kejadian di masa itu, kejadian gimana saat itu, bagaimana pemuda ini segala macam dengan segala kelebihannya diberikan kemampuan sama Allah tidur 300 tahun. Tentunya juga Revelation berikutnya yang menyebutkan ini itulah kebenaran kan gitu. Betul. Salah satu kodenya. Betul. Karena di kitab mereka pun nggak ada gitu bahwa akan hadir orang-orang ini. Tapi kenapa di Quran kalau misalnya menyalahi itu dia sebutin lagi. Ini kan menarik Zat. Dan ada isyarat lain itu tadi Al-Kahfi yang Mas Ari Untung sebutkan itu belum saya bahas. Nah, isyaratnya apa? Bahwa nanti ketika Allah kembalikan manusia ke jalan yang lurus dan jalan yang lurus, tauhid itu akan bangkit kembali. Di garda terdepan itu pelakunya adalah para pemuda, sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang menjaga tauhid. Nah, kaitannya apa dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan bersama Nabi Harun, kakak Nabi Musa, membawa 600.000 Bani Israel dari Mesir ke negeri yang Allah janjikan, Palestina. Maka Mesir saat itu dipimpin oleh Zulkarnain kan, Amenhotep. Nah, didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, suatu saat waktu itu diceritakan Nabi Khidir dan Zulkarnain ini mencari sumur keabadian. Artinya airnya ini apabila diminum dan digunakan untuk mandi, maka dia akan Allah takdirkan berumur panjang. Dan rata-rata orang yang masuk ke sana tidak bisa kembali lagi, mati. Tidak ada yang berhasil kembali. Nah, kecuali dua orang ini, Zulkarnain dan Nabi Khidir. Nah, keduanya mencari di mana letak sumur itu berada. Namun Zulkarnain tidak sampai karena banyak jalannya dan tersesat sehingga dia kembali lagi tanpa menemui sumur tadi. Sementara Nabi Khidir berhasil. Nabi Khidir berhasil sampai ke sumur tadi dan meminum air sumur itu dan mandi dengan air sumur itu, dan itulah yang kemudian menurut beberapa ulama ahli sejarah yang membuat Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Nah, artinya Nabi Khidir nanti akan hidupkan kembali. Maksudnya akan dihadirkan kembali karena masih hidup kan, akan dihadirkan kembali untuk menguatkan tentang Nabi Isa ketika Nabi Isa Allah turunkan, bahwa apa yang diperjuangkan oleh Ashabul Kahfi bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi bukan Tuhan yang membawa jalan tauhid akan dibenarkan oleh Nabi Khidir. Nah, kaitannya apa Nabi Khidir zaman Nabi Musa? Samiri, karena Nabi Khidirlah orang yang paham secara fisik siapa Samiri itu. Allah hadirkan kembali. Oh, yang waktu zaman sapi itu? Iya. Sapi itu, sapi merah itu, sapi kuning kalau sapi merah. Dia yang tahu Dajjal itu seperti Samiri apa? Seperti apa? Nabi Khidir. Nah, adapun si Dajjal ini kan memfitnah Nabi Isa sebagai Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa. Nah, maka Nabi Isa-nya masih dihidupkan kali. Itulah kenapa alasan Nabi Isa masih dihidupkan. Ada fitnah yang terkait Nabi Isa yang belum selesai. Hanya Nabi Isa akan menyelesaikannya. Maka Allah tangguhkan Nabi Isa ajalnya sampai hari akhir zaman ini. Jadi sekarang masih hidup Nabi Isa. Nah, untuk menguatkan bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang dulu Allah utus, Allah hidupkan pengikut Nabi Isa. Di antaranya adalah bernama Zarna bin Bar'ala. Zarna bin Bar'ala adalah pengikut Nabi Isa Hawariyun yang sampai sekarang masih hidup. Tapi belum nggak tahu di mana. Nah, beliau sempat muncul ketika Umar bin Khattab membebaskan Qadisiyah, perang melawan Persia. Di perang Qadisiyah. Waktu itu Umar bin Khattab mengutus Haddah bin Muawiyah. Nahdah bin Muawiyah. Nahdah ini dia menjadi pemimpin pasukan. Ketika sampai sholat zuhur, maka beliau yang azan. Ketika beliau azan, setiap kalimat azan kan dijawab. Nah, terdengar orang yang menjawab seruan azan tadi berbeda dengan para pengikutnya, para sahabatnya. Kok jawabannya beda? Itu adalah panggilan yang tauhid, panggilan suci, wahai Nahdah. Kok jawabannya beda? Siapa yang ngomong tadi? Gak tahu, nggak ada siapa. Tapi suaranya jelas dengar oleh semua yang hadir. Setiap jawaban itu dibahas, termasuk ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah Nabi yang mulia, Nabi yang agung yang diutus di akhir zaman, dan aku beriman padanya sebagaimana berimannya Nabi Isa kepadanya. Selesai itu maka Nahdah berkata, wahai Tuan, Anda menjawab dengan jawaban yang berbeda yang biasa kami baca sebagaimana sunnah Rasulullah. Nah,
Anda terdengar suaranya oleh kami. Anda melihat kami tapi kami tidak melihat Anda. Tolong munculkan diri Anda. Siapa? Keluarlah beliau. Maka Nahdhah bercerita bahwa dia adalah seorang laki-laki tua yang tapi berbadan kekar. Sepertinya dia berumur panjang. Ya. Siapa Anda? Aku adalah Zarnab bin Bar'alah. Aku pengikut Isa bin Maryam. Ketika Nabi Isa AS meminta kepada Allah agar salah satu dari umatnya dihidupkan sampai akhir zaman untuk menjadi saksi tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa nanti di akhir zaman, Allah kabulkan permintaan Nabi Isa, dan dia adalah Zarnab bin Bar'alah. Nah, Zarnab bin Bar'alah untuk mautkan Nabi Isa AS, untuk sama-sama menghantam fitnah Samiri yang secara fisik yang hafal juga adalah di zaman Nabi Musa, di zaman Samiri muncul Nabi Khidir. Memang sampai sekarang makamnya Nabi Khidir nggak ketemu ya. Betul. Nggak ditemukan makam Nabi Khidir sampai sekarang. Ya, bahkan dalam kisah para nabi yang dibahas oleh Ibnu Katsir pun tidak disebutkan di mana keberadaan Nabi Khidir sekarang, dan jasad kalau memang mati di mana makamnya. Ada dua saya kalau nggak salah ya. Nabi Khidir sama Nabi Ilyas kalau nggak salah. Betul. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nah, ini dihidupkan juga. Ini sebenarnya apa namanya? Mind blowing sih guys. Saya pikir semua nabi itu meninggal gitu ya. Tapi kita ada beberapa nabi yang ternyata masih ada kemungkinan. Soalnya nggak dikabarkan besar. Nggak dikabarkan meninggalnya. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, dan bahkan Nabi Isa AS. Oh, Nabi Isa AS jelas gitu ya. Kemudian bahkan ikan paus yang menelan Nabi Yunus pun nggak ada riwayatnya matinya. Dikabarkan adalah hewan tertua begitu. Tadi ngebahas Nabi, saya lupa tadi. Nabi Khidir, kemudian Nabi fitnah mengenai Nabi Isa. Kalau nggak salah, apakah dia kemudian akan, jadi kan Nabi Isa belum meninggal nih. Nabi Isa mau diangkat aja nih, gitu kan. Akan membahas fitnah bahwa dia disangkakan sebagai, dia berbagai keyakinan sebagai Tuhan, gitu kan. Dan beberapa hal yang pertama kali dilakukannya salah satunya adalah membunuh Dajjal, menghancurkan itu ya begitu ya. Dan juga disebut sih. Iya, nggak bisa. Tapi pasti umat muslim tahu ya. Jadi memang ada misinya ketika dia diturunkan kembali ya. Ya, karena ada tugas yang terkait dengan Nabi Isa, dan itu hanya Nabi Isa yang akan menyelesaikannya. Karena fitnah itu dibuat oleh dia terkait dengan Nabi Isa AS. Fitnah. Dajjal yang sama-sama bergerak Al-Masih. Ya. Nabi Isa kan Allah memberi gelarnya Al-Masih. Kenapa? Allah akan memberikan mujizat kepadanya, yaitu melakukan pemujizatan penyembuhan dengan cara mengusap. Mengusap bahasa Arabnya masaha yamsahu masihun. Masaha yamsihu masihun. Ya, Al-Masih adalah orang yang mengusap. Nah, dia menyembuhkan dan mengusap kan. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh tuh. Buta. Kok kamu bisa menyembuhkan aku? Aku buta sejak lahir. Jangan-jangan kamu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bukan, aku bukan Tuhan. Aku Isa bin Maryam, nabi dan utusan Allah. Nah, itu kenapa Nabi Isa AS bergelar Al-Masih. Nah, Dajjal juga gelarnya Al-Masih karena melakukan pemujizatan yang sama. Istidrat, dan dia mengakukan sebagai Tuhan pada Nabi Isa. Nah, maka fitnah inilah yang kemudian harus diluruskan, dan hanya Nabi Isa yang bisa meluruskannya. Maka Allah tangguhkan aja Nabi Isa sampai nanti. Sekarang ada di sisi Allah, sedang tidur. Masya Allah. Nah, tidurnya di sisi Allah. Kalimatnya apa? Buktinya, dalilnya surat Ali Imran ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 157. Ya, tapi sudah azan asar nih ya. Nanti kita lanjut setelah sholat asar insyaallah. Masya Allah.